Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ludia Tanay, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas Papua. NIM 2025811706. Asal sekolah SD Negeri Lubuwes, Distrik Mia Selatan, Kabupaten Tambora, Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari ini, Kamis 6 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 dengan tema Istana Rumahku. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan. Menjetut, menjedik, membensuksno. Kita bersaudara, bersatu hati untuk membangun. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. 2, 3. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat ya Tuhan. Di saat pagi hari ini kami mau mulai dengan proses belajar kami. Kami mohon tuntunanmu menyertai melindungi kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya boleh terjadi di dalam masa ini. Ya Bapa, benar kami minta tetap Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di sini ada yang anak-anak yang alpa kan? Iya, ada. Sebelum mulai, Ibu akan absen dulu ya. Ya, anak-anak dengar nama masing-masing ya. Jenita Kocung, Ada Ibu Guru, Aksamina Katana, ada Ibu Guru, Daniel Sewa, ada Ibu Guru, Betty Sang, ada Ibu Guru, Sapar Ember, ada Ibu Guru, Yulvika Tetana, ada Ibu Guru, Betty
ini anak-anak semua hadir dan siap untuk kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita belajar atau mulai pembelajaran kita harus semangat kelas dulu, yaitu kita yel-yel. Siap. Guru dan teman-teman, di saat kita mulai belajar atau mulai pembelajaran kita tidak boleh bermain, toh? Jadi kita tidak boleh bermain di dalam kelas dan menghargai guru yang ada di depan kelas saat dia memberikan apa? Pelajaran. Iya. Berarti kita sudah siap semua untuk mulai dengan pelajaran. Iya, pelajaran kita di pagi hari ini. Ya, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita, sebelumnya Ibu bertanya dulu. Di dalam kelas ini anak-anak pasti mempunyai rumah masing-masing, tak? Ya. Pasti mengetahui tahu tentang rumah kita masing-masing. Pasti di dalam ini punya rumah tuh berbeda-beda, tak? Ya. Pasti ada kamar sekian berapa dan berapa, tak? Pasti berbeda-beda. Dan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini itu tentang yang pertama, ada 3 bagian tujuan pembelajaran. Yang pertama yang di pagi hari ini, yang pertama yaitu 1, yaitu peserta didik. Dapat mengidentifikasikan bagian rumah dan fungsinya.
rumah dan fungsinya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menuliskan kalimat deskriptif sederhana tentang rumah impian. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan kalimat sederhana tentang pentingnya rumah tempat berkumpul bersama keluarga. Oke, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita belajar bagaimana kita mendidaktikan tentang rumah. Jadi kita menjelaskan apa itu rumah. Rumah itu apa? Tempat untuk apa? Beristirahat. Hah? Tempat untuk apa? Beristirahat. Beristirahat. Beristirahat dengan siapa-siapa? Keluarga. Jadi rumah itu adalah tempat beristirahat bersama keluarga. Jadi di dalam rumah itu, ada beberapa bagian-bagian rumah. Ada beberapa bagian. Bagian rumah dari apa? Atap, terus gudang, kamar, terus kamar mandi, dapur. Terus apa lagi? Tentang rumah ya. Dan dapur. Yang tadi anak-anak sudah menyebutkan ada beberapa bagian rumah. Dan di dalam rumah itu, bagian rumah itu dia mempunyai fungsi, toh? Seperti yang tadi anak-anak sudah sebutkan pertama. Ada fungsi dari atap. Ibu tanya, fungsi atap itu apa? Hah? Bagaimana? Kita dari panas. Terus apa lagi yang kedua? Iya, itu fungsi atap yang melindungi. Tapi itu tanya bagian-bagian rumah yang kedua. Yang tadi sudah pertama yaitu atap. Yang kedua apa? Iya, kamar. Kamar fungsinya untuk apa? Iya. Dan yang ada apa kamar kan? Iya, kamar itu berfungsi untuk apa? Tempat beristirahat. Di dalam kamar itu ada apa-apa saja di dalam kamar. Terus bagian yang berikutnya dapur. Iya, dapur dia mempunyai fungsinya itu untuk apa? Untuk tempat kita memasak. Dan di dalam dapur itu ada apa-apa saja di dalam seperti yang tadi anak-anak sudah menyebutkan. Dan yang berikutnya apa lagi? Ya, kamar mandi. Iya, pasti ada di dalam rumah itu pasti ada kamar mandi. Kamar mandi itu ada apa-apa saja di dalam kamar mandi. Sikat gigi, sabun, rinso. Iya. Terus apa lagi? Anak-anak mengerti lagi. Pasti di dalam anak-anak itu pasti sudah tahu kamar mandi itu di dalamnya ada apa-apa. Pasti kita sudah pernah mandi di kamar mandi, toh? Iya. Pasti ada. Iya. Terus yang berikutnya ada apa lagi? Tadi sudah atap, kamar mandi, dapur, dan apa lagi? Gudang. Gudang itu fungsinya untuk apa? Barang bekas. Terus apa lagi? Iya.
rumah itu pasti ada taman toh, depan atau di samping atau di belakang. Jadi di dalamnya itu ada taman itu ada apa sih? Ada bunga. Apa? Berbagai jenis bunga-bunga di situ toh. Iya. Dan yang berikutnya apa lagi? Ruang makan. Nah, ruang makan itu dia fungsinya untuk apa? Fungsi dari ruang makan itu untuk apa? Ya? Bagaimana? Iya, untuk makan bersama keluarga. Dian Wali sudah menjawab bahwa untuk makan bersama keluarga dan teman-teman lain. Ruang makan itu dia berfungsi untuk apa? Untuk apa? Kita apa? Kalau makanan. Kita duduk bersama keluarga untuk apa? Iya, makan. Terus di dalam kamar makan itu ada apa-apa saja. Di dalam kamar makan, ruang makan itu. Meja, kursi, ada bangku, sendok. Tudung, iya, ada tudung juga. Terus ada apa lagi? Banyak sekali. Dan piring. Terus yang berikutnya apa lagi? Kursi itu kita duduk. Tugas kelompok. Jangan mengerjakan anak-anak, jangan mengerjakan soal sebelum ada
mengerjakan. Tapi kalau sampai di pertengahan ada yang belum tahu atau ada yang salah, bertanya. Oke? Berarti lanjut untuk mengerjakan soalnya. Dan Ibu, perhatikan yang berikutnya juga ada pensil warna. Jadi harus kasih warna pada penjelasan tulisan tadi itu. Dikasih warna ya. Oke, kalau itu lanjut mengerjakan. Teman-teman lain perhatikan di depan. Kelompok 2. Fungsi ruang tamu adalah untuk menerima tamu. Fungsi garasi adalah untuk menaruh mobil dan motor. Fungsi kamar tidur adalah untuk beristirahat. Fungsi dapur adalah untuk memasak. Fungsi gudang adalah untuk menaruh barang bekas. Fungsi kamar mandi adalah untuk mandi. Fungsi taman adalah untuk bermain dan bercocok tanam. Fungsi ruang makan adalah untuk makan bersama keluarga. Fungsi jendela adalah untuk menerima udara. Oke, kita terus kepada kelompok 2. Ini tuh bisa sudah Dan kelompok yang berikutnya, kelompok 1. Ayo kelompok 1. Sudah maju? apa? Iya. Jadi kelompok yang berikutnya yang paling terakhir, kelompok 1. Teman-teman lain lihat di depan, ini kelompok 1, mereka akan mempresentasikan hasil mereka. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama di sini adalah taman. Taman fungsinya untuk tempat bermain atau tempat bercocok tanam atau tempat bersantai. Yang kedua di sini ada garasi. Garasi fungsinya untuk memarkirkan kendaraan atau tempat menyimpan kendaraan. Yang ketiga ada atap rumah. Atap rumah fungsinya untuk melindungi kita dari hujan atau panas. Dan di sini juga ada dapur. Dapur fungsinya untuk tempat memasak. Di sini juga ada gudang. Gudang fungsinya untuk menyimpan barang bekas atau barang lama. Dan jendela. Jendela fungsinya untuk menerima udara. Ruang tamu fungsinya untuk makan bersama dengan keluarga. Dan di sini ada kamar. Kamar fungsinya untuk tempat beristirahat atau tidur. Dan kamar mandi fungsinya untuk tempat membersihkan diri. Ruang tamu fungsinya untuk tempat menerima tamu. Ya, sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Lihat
Nah, lanjut tadi itu tugas kelompok tadi, dan itu yang ibu bagikan kertas tadi itu tugas individu. Jadi di situ siswa dapat apa? Menuliskan kalimat atau menjelaskan sederhana tentang rumah impian. Jadi siswa itu dapat menjelaskan sedikit terkait rumah yang tadi kita belajar. Itu dia menjelaskan sedikit saya tentang rumah. Contoh, ibu memberikan gambaran seperti saya mempunyai rumah, dan rumah di dalamnya, saya punya rumah di dalamnya ada rak-rak buku yang banyak. Iya kan? Jadi menjelaskan, mendefinisikan itu tentang rumah, sebuah rumah saya. Jadi membuat penjelasan itu tugas yang nomor 1. Yang kedua, dan siswa dapat menjelaskan tentang mengenai rumah. Rumah itu untuk apa? Iya, jadi itu tugas individu. Dapat menjelaskan sedikit. Ada dua soal tentang tugas individu tadi. Iya. Sudah bisa dikerjakan, tak? Ada perubahan tanya lagi di ibu. Seperti yang ibu ada bagikan itu. Iya. Ya, kalau sudah kumpul. Ayo, kalau sudah kumpul. Kalau yang sudah kumpul kembali. Lembar kerja tadi. Ayo. Ya baik, sampai di sini pembelajaran kita, dan ibu bertanya kembali tentang tadi kita belajar tentang apa? Rumah. Dan bagian rumah seperti apa? Dengan baik. Ya, jadi pembelajaran kita di pagi hari ini sampai di sini, dan anak-anak pulang ke rumah harus ingat belajar ya. Ya, tidak boleh bermain. Ya, sebelum kita pulang atau mengakhiri pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Ya, 1, 2, 3.